Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bab 3. Hakikat manusia menurut Islam. Konsep manusia. Siapakah manusia? Konsep manusia dalam Al-Quran dipahami dengan memperhatikan kata-kata yang saling menunjuk pada makna manusia, yaitu kata bashar, insan, dan annas. Allah memakai konsep bashar dalam Al-Quran sebanyak 37 kali. Salah satunya dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 110, yaitu Innama ana basyarum mithlukum. Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu. Konsep bashar selalu dihubungkan pada sifat-sifat biologis manusia, seperti asalnya dari tanah liat atau lempung kering. Quran surat Al-Hijj ayat 33, Ar-Rum ayat 20, manusia makan dan minum. Quran surat Al-Mu'minun ayat 33. Bashar adalah makhluk sekedar berada yang statis seperti hewan. Persamaan dan perbedaan manusia dengan makhluk lain. Dibandingkan makhluk lainnya, manusia mempunyai kelebihan. Kelebihan itu membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Kelebihan manusia adalah kemampuan untuk bergerak dalam ruang yang bagaimanapun, baik di darat, di laut, maupun di udara. Sedangkan binatang hanya mampu bergerak di ruang yang terbatas. Proses kejadian manusia. Bentuk selaras manusia adalah melalui adanya keseimbangan dan kompleksitas struktur, adalah membuat sesuatu dari komponen-komponen sehingga begitu manusia telah diberi bentuk yang sedemikian terorganisasikan oleh kehendak Tuhan. Proses kehidupan manusia. Perjalanan hidup ada 5 fase. Fase alam arwah, yakni fase mengadakan perjanjian dan menerima amanat. Fase alam rahim, yaitu fase perkembangan untuk menjadi manusia. Fase alam dunia, yaitu fase untuk melaksanakan janji dan amanat. Fase alam barzah, yaitu fase menunggu dan diganjari pula. Fase alam akhirat, yaitu fase untuk dimintai pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan janji dan juga amanat, kemudian akan dibalasi secara sempurna tentang aktivitasnya dalam melaksanakan janji dan amanat itu. Kebutuhan manusia terhadap agama. Manusia pada dasarnya terdiri dari resultan jasmania dan rohania, tentunya menginginkan pertumbuhan yang harmonis antara keduanya. Dengan demikian terlihat betapa pentingnya agama sebagai pedoman. Oleh karena itu, betapapun kecerdasan dan kemajuan yang dicapai ilmu pengetahuan di segala lapangan, tidak akan mampu memberi harapan bagi masa depan selama tidak disertai kembali kepada Allah, menegakkan perintahnya dan meninggikan syariatnya, serta mendapatkan bimbingan dari wahyunya. Hanya dengan petunjuk Allah lah yang mampu mengajak manusia ke jalan yang benar dan jalan kebahagiaan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang sudah dibahas teman saya tadi. Eksistensi dan martabat manusia. Tujuan penciptaan manusia adalah untuk penyembahan pada penciptanya, yaitu Allah. Pengertian penyembahan kepada Allah tidak boleh diartikan sebagai sempit dengan cara membayangkan aspek ritual yang tercermin dalam salat saja. Penyembahan berarti ketundukan manusia pada hukum Allah dalam menjalankan kehidupan di muka bumi, baik yang menyangkut hubungan vertikal atau manusia dengan Tuhan maupun horizontal atau manusia dengan manusia dan alam semesta. 2. Fungsi dan peranan manusia. Berpedoman pada Quran surah Al-Baqarah surat 2 ayat 30-36. Status dasar manusia yang dipelopori Adam adalah
sebagai khalifah. Jika khalifah diartikan sebagai makhluk menerus ajaran Allah, maka peran yang dilakukan Allah sebagai pelaku ajaran Allah dan sekaligus sebagai pelopor dalam membudayakan ajaran Allah. Peran yang hendaknya dilakukan seseorang khalifah sebagaimana yang telah ditetapkan Allah diantaranya ialah belajar, mengerjakan ilmu, dan membudayakan ilmu. Selanjutnya C. Tanggung jawab manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. 1. Tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah terhadap dirinya adalah memelihara iman yang dimiliki yang bersifat fluktuatif atau naik turun, yang dalam istilah hadis Nabi SAW dikatakan al-imanu yasdadu wa yanqushu, yang artinya iman itu terkadang bertambah dan terkadang berkurang. 2. Tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah. Sebagai khalifah, manusia diberi wewenang berupa kebebasan memilih dan menentukan, sehingga kebebasannya melahirkan kreativitas yang dinamis. Adanya kebebasan manusia di muka bumi adalah karena kedudukannya untuk memimpin, sehingga pemimpin tidak tunduk kepada siapapun kecuali kepada Allah yang memberikan kepimpinannya. Oleh karena itu, kebebasan manusia sebagai khalifah bertumpu pada landasan tauhidullah, sehingga kebebasan yang dimiliki tidak menjadikan manusia bertindak sewenang-wenangnya. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.